Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang teman-teman di perkuliahan histologi. Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada perkuliahan histologi hari ini kita akan melanjutkan untuk membahas tentang struktur dan juga fungsi pada sistem pencernaan, khususnya pada struktur histologis. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan juga mendiskusikan banyak hal tentang 4 jaringan dasar penyusun organ hewan, yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan juga jaringan syaraf. Nah, pada hari ini kita akan melihat secara lebih detail bagaimana organ pencernaan tersusun dari 4 jaringan dasar tersebut. Nah, bagaimana strukturnya dan juga bagaimana fungsinya. Baiklah, sebelum kita membahas lebih detail, maka kita mulai dulu dengan bacaan doa, yaitu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi dan juga penjelasan lebih detail tentang struktur dan juga fungsi organ pencernaan secara lebih khusus pada jaringan penyusunnya, silahkan bisa simak video berikut. Struktur histologis pada sistem pencernaan. Kita tahu bahwa di dalam tubuh hewan ataupun spesifiknya adalah manusia, ada beberapa sistem organ yang menyusun tubuh gitu ya teman-teman ya. Itu perlu kita perhatikan. Yang pertama ada sistem yang berfungsi untuk menopang tubuh manusia gitu ya. Ada sistem rangka. Kemudian di sini yang kedua ada sistem muskular atau bisa dikatakan sistem otot. Kemudian yang ketiga ini ada sistem pencernaan di mana tersusun dari beberapa organ pencernaan. Kemudian yang keempat gitu ya, ada sistem pernafasan di mana tersusun dari beberapa organ pernafasan. Kemudian yang kelima ada sistem peredaran darah atau bisa dikatakan sistem sirkulasi. Kemudian yang keenam ada sistem koordinasi. Yang ketujuh ada sistem endokrin yang tersusun dari beberapa organ endokrin ya yang menghasilkan hormon. Kemudian yang kedelapan ada sistem ekskresi yang tersusun dari beberapa organ ekskresi. Dan yang kesembilan adalah sistem reproduksi, yaitu ada sistem reproduksi jantan ataupun pria dan juga ada sistem reproduksi betina ataupun pada wanita. Kita akan membahas secara lebih khusus pada sistem pencernaan. Bahwa kita tahu di sistem pencernaan itu ada beberapa zona ya. Ada zona ingresif, ada zona progresif, ada zona degresif dan agresif yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah zona ingresif, yaitu mengambil ataupun memasukkan makanan yang terdiri dari bibir, mulut, gigi, dan lidah. Kemudian yang kedua ada zona progresif yang fungsinya adalah mendorong maju makanan dan mulai mengubahnya. Yang terdiri dari organ faring, esofagus, dan juga ventriculus ataupun lambung. Kemudian yang ketiga ada zona degresif, yaitu ada usus ya, intestinum tenue. Kemudian pada zona ini itu paling panjang dan penting terdapat pada organ pencernaan. Kemudian yang D adalah zona agresif yang berfungsi melepas sisa-sisa yang tidak berguna, yang terdiri dari intestinum crassum. Ini didominasi oleh usus besar gitu ya. Nah, ini adalah gambar skematis manusia dengan beberapa organ pencernaan yang dimulai dari rongga mulut, kemudian juga ada beberapa bagian ya di rongga mulut itu ada lidah,
Kemudian juga ada beberapa kelenjar yang menghasilkan ludah. Kemudian menuju ke bagian basal lagi itu ada faring, kemudian ada esofagus, kemudian ada lambung, ada usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan melihat bagaimana struktur dari masing-masing organ tersebut, ya, spesifiknya pada struktur histologis. Di dalam Al-Quran secara jelas disebutkan ada beberapa organ pencernaan gitu ya. Salah satunya adalah pada surat Al-An'am yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi dzufur wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw ma khatalata bi'azam dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun, yang artinya, dan kepada orang-orang Yahudi kami haramkan segala binatang yang berkuku dan dari sapi dan domba. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikian kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka dan sesungguhnya kami adalah maha benar. Ini adalah salah satu ayat yang menyebutkan ada kata-kata seperti perut besar dan juga usus, di mana itu adalah bagian dari organ pencernaan, di mana orang biologi tidak hanya membacanya seperti orang awam ya, tentunya kan bertanya, perut besar itu strukturnya seperti apa, kemudian usus itu seperti apa. Nah, mari kita pelajari lebih dalam kaitannya dengan struktur organ tersebut. Baik teman-teman, tadi yang pertama kita menuju ke bagian rongga mulut ya. Di situ ada lidah, gitu ya. Kemudian ada tentunya bibir dulu, bibir, kemudian lidah, ada gigi, gitu ya. Yang mana strukturnya spesifik. Nah, itu kita akan mempelajari bagaimana jaringannya, kemudian bentuknya seperti apa. Dan juga ada beberapa kelenjar, gitu ya. Di sini ada kelenjar parotis, kemudian ada kelenjar sublingualis, dan juga ada kelenjar submandibularis. Nah, kita perlu mempelajari dan melihat struktur histologi. Yang pertama adalah bagian bibir, gitu ya. Bagian bibir ini, kita tahu bahwa ketika bibir tersebut dibuat sediaan histologis dan kita fokus melihatnya menggunakan mikroskop, maka akan kita identifikasi beberapa hal. Ini menggunakan pewarnaan hemaktosilin eusin ya. Ada beberapa simbol di sini, yaitu ada OM, ini adalah oral mukosa, gitu ya. Kemudian ada S, gitu ya. S di sini adalah skin. Ini kan karena bibir itu masih dilapisi oleh kulit, gitu ya. Walaupun memang lapisannya itu tipis. Kemudian di sini juga tersusun ada bagian bibir yang letaknya itu adalah mendekati permukaan luar tubuh, gitu ya. Oleh karena itu, di bagian yang mendekati luar, gitu ya, ini dekat dengan bagian tumbuhnya folikel rambut dan juga akan berhubungan dengan beberapa kelenjar. Kemudian ada bagian yang berada di bagian oral dari bibir
yang disebut dengan vermilion, itu ya, V ini. Di bagian zona vermilion ini itu terdapat epidermis yang sangat tipis gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa pembuluh darah yang dihubungkan oleh jaringan ikat gitu ya. Kemudian di sini juga kita bisa menemui ada bagian M gitu ya. M ini adalah muskular ataupun otot yang tersusun dari striated muscle gitu ya. Striated muscle kemarin apa? Striated muscle itu adalah otot rangka. Dan juga di sini ada beberapa G ya. G ini adalah kelenjar ludah gitu ya, kelenjar ludah. Jadi silahkan teman-teman perhatikan. Jadi ada OM, oral mucosa, kemudian ada vermilion tadi, kemudian S-nya adalah skin, kemudian M-nya adalah muskular, F-nya tadi adalah follicles ya, dan G-nya adalah kelenjar saliva. Ini adalah bagian dari lips ataupun. Kemudian kita melihat pada bagian lidah gitu ya. Lidah di sini ada beberapa bagiannya gitu ya. Karena bagian-bagian lidah itu akan memiliki fungsi ya. Di sini ada yang disebut sebagai papila. Papila dari lidah itu sendiri ada papila filiformis, kemudian ada papila fungiformis, kemudian juga ada papila foliata, dan ada papila falata. Karena secara garis besar, lidah itu tersusun dari otot rangka ya, sehingga kita bisa menggerakkan secara sadar ataupun dikendalikan oleh tubuh. Dan dilapisi oleh membran mukosa yang strukturnya bervariasi sesuai dengan bagian-bagian tadi. Karena kan ada beberapa jenis papila tadi ya. Nah, di papila ini silahkan teman-teman bisa melihat penjelasan secara lebih detailnya di bukunya John Quera ya, histologi dasar terkait dengan struktur yang lebih detail ataupun lebih jelas. Di mana yang di sini kalau kita lihat di gambar skematis itu yang membedakan adalah tebal tipisnya epiteliumnya dan juga ada test budnya. Jadi untuk apa? Bagian kuncup perasanya. Nah, ini kalau dilihat dari sediaan histologis ya, pada bagian papila itu kita bisa menemukan ada simbol ataupun huruf FI gitu ya. FI itu adalah papila filiformis. Kemudian ada F, itu adalah papila fungiformis. Nah, kedua tipe tersebut itu merupakan peninggian dari jaringan ikat atau jaringan ikat di situ disimbolkan dengan CT ataupun connective tissue. Dan connective tissue itu dilapisi oleh epitel yang tersusun dari epitel squamous berlapis. Itu disimbolkan dengan SS gitu ya. SS itu adalah epitel squamous berlapis atau bisa dikatakan epitel pipih berlapis. Tadi ya. Jadi F-nya ini adalah tadi papila, ada papila filiformis dan fungiformis. Kemudian di bagian basalnya ada jaringan epitel yaitu squamous berlapis dan bawahnya lagi ada CT yaitu connective tissue. Kemudian kalau kita lihat
eh, di bagian ataupun di bagian B itu ya, itu menunjukkan pengamatan mikroskop yang memperlihatkan sebuah papila falata yang sangat besar dengan dua gambaran utama, yaitu banyak kuncup kecap atau yang di sini disimbolkan dengan TB, itu adalah test bud tadi ya. Dan juga ada beberapa kelenjar liur atau disebut atau disimbolkan dengan GL ya. GL di sini dan juga ada TB. Kalau yang SS tadi adalah epitel squamous berlapis ya. SS di sini jangan diartikan selera sambal ataupun spesial sambal, itu beda lagi. Di sini tadi squamous berlapis. Kemudian di bagian basalnya lagi ada CT, connective tissue. Oke, teman-teman harus memperhatikan beberapa simbol yang disebutkan di preparat. Kemudian bisa dipahami dengan beberapa istilah tadi yang sudah saya sebutkan. Kemudian di preparat yang di bawah ini itu khusus pada test bud-nya ya, ataupun kuncup kecapnya, di mana kuncup kecapnya ini akan memiliki fungsi penting pada bagian lidah, karena bagian lidah tertentu akan merespon gitu ya, rasa tertentu juga. Nah, test bud-nya itu strukturnya gimana? Di sini ada bagian test pore ataupun pori-pori perasanya, kemudian juga ada nukleusnya di sini ya, bentuk selnya seperti ini, ada inti selnya juga. Kemudian juga melimpah beberapa yang disebut sebagai gustatory cells gitu ya. Nah, ini secara spesifik bentuknya seperti ini untuk test bud yang menyusun di bagian ujung dari papila-papila tadi. Kemudian next kita membahas tentang gigi gitu ya. Pada struktur gigi manusia, karena kita membahasnya pada manusia, itu ada jumlahnya itu secara normal adalah 32 gigi permanen gitu ya, yang tersusun di masing-masing kuadran gitu ya. Di masing-masing kuadran itu ada 8 gigi. Jadi kan memiliki 4 kuadran, sehingga 4 kali 8 jumlahnya 32 yang tersusun dari 2 incisivus, 1 caninus, 2 premolar, dan 3 molar tetap. Atau rumusnya adalah 2, 1, 2, 3. 4 kali 4 kuadran. Kemudian di bagian gigi itu ada beberapa bagian yang bisa kita amati ya, yaitu juga ada dentin. Dentin ini adalah jaringan berkapur. Kemudian juga ada email. Ini adalah bagian gigi yang keras gitu ya, karena tersusun dari mineral yang banyak. Kemudian juga ada bagian yang disebut dengan pulpa gitu ya, pulpa yang tersusun dari jaringan ikat longgar. Kemudian juga ada periodontium, di mana bagian ini itu tersusun dari struktur yang bertanggung jawab pada untuk mempertahankan gigi. Nah, ini adalah kita mengambil gambar skematis pada satu gigi sampai pada bagian akarnya ya, gitu ya. Di bagian ini ada bagian mahkota, kemudian ada leher dan ada akar gigi. Di mana di bagian mahkota kita bisa melihat ada namanya enamel, kemudian juga ada di sini bawahnya lagi ada gingiva ya, ataupun gusi, kemudian ada dentin, ada rongga pulpa, ada kanal radix, ada cementum, kemudian ada ligamen periodontal, dan juga ada alveolus gigi. Nah, kalau kita lihat di penampang histologisnya, itu teman-teman bisa mengamati ya, ini spesifik pada proses perkembangan ataupun pembentukan dari gigi itu sendiri.
Di situ ada OEE, yaitu ada epitel email luar. Jadi bagaimana prosesnya? Pada proses pembentukan gigi dimulai dari bila produksi dentin dan email telah dimulai, organ email tampak seperti pada preparat berikut. Yang pertama adalah ada A. A ini adalah lapisan ameloblast, terpisah dari epitel email luar ataupun OEE ini ya, oleh suatu regio tebal penyelip yang banyak mengandung GAG. Kemudian mesenkim yang mengelilingi organ email dan sejumlah bagiannya mulai mengalami penulangan intramembranosa atau bagian B ini ya. Kita ingat kemarin ada dua tipe osifikasi, yaitu ada osifikasi intramembranosa dan juga ada endokondral. Nah, pada gigi ini itu osifikasinya adalah intramembranosa. Kemudian membentuk rahang gitu ya. Kemudian di dalam rongga setiap organ email, sel mesenkim membentuk papila dentis atau disebut atau disimbolkan di sini DP. Dengan sel terluar berupa lapisan odontoblas, di mana di sini disimbolkan dengan O ya, yang menghadap ameloblast. Kedua lapisan sel tersebut mulai bergerak menjauh saat odontoblas mulai memproduksi lapisan PD, ini ya, atau disebut dengan predentin. Kemudian kontak dengan dentin mengisu setiap ameloblast untuk mulai mensekresi batang atau prisma matriks email. Email antar prisma yang mengalami kalsifikasi secara berlahan menyatukan semua batang email menjadi suatu massa solid yang sangat kuat, sehingga terbentuk gigi gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya. Kemudian di dalam rongga mulut tadi juga terdapat ada 3 kelenjar yang tadi saya sebutkan ya. Ada kelenjar parotis, kemudian ada kelenjar submandibularis, dan juga ada kelenjar sublingualis. Karena ini kelenjar, maka lebih banyak tersusun dari lingkaran-lingkaran kelenjar kalau dipotong secara melintang ya di sini ya. Di sini ada simbol CT di situ teman-teman. CT adalah konektif tisu ya, yang secara khusus itu menyusun bagian dari 3 kelenjar yang ada di rongga mulut. Pada kelenjar parotis ini teman-teman bisa mengamati ada simbol A juga, di situ adalah asinus serosa gitu ya. Asinus serosa di sini. Kemudian yang terhimpit oleh ada ductus. Ductus ini yang nanti akan mensekresikan sekret yang berupa air liur tadi. SD ini adalah ductus striata ya. Jadi lebih banyak tersusun dari ductus striata, di mana teman-teman bisa melihat ada beberapa inti sel di sini yang nanti akan membentuk dari ductus striata ini. Kemudian ada submandibularis gland atau kelenjar submandibularis. Pada kelenjar submandibularis ini merupakan campuran dari kelenjar serosa dan mukosa. Tapi sel serosanya itu mendominasi. Gitu ya. Yang A sama seperti kelenjar parotis tadi, yaitu ada asinus serosa. Kemudian ada S-nya, ini adalah demilum serosa. Dan M-nya adalah sel mukosa yang nanti akan menghasilkan mukus. Sel-sel ini akan berkelompok yang akan membentuk ductus gitu ya, ductus. Sehingga kumpulan dari ductus itu akan membentuk namanya kelenjar. Kemudian yang ketiga ada sublingualis gland gitu ya, atau kelenjar sublingualis.
Setelah strukturnya adalah tadi ya, strukturnya intinya tersusun dari ada mukusnya, sel mukusnya, kemudian ada tadi bagian ID-nya atau ductus intrabularis, dan juga ada di sini ada bagian SM. SM ini tadi ini bagian striated muscle ya, ataupun otot rangka yang ikut terpotong sehingga bisa terlihat pada preparat. Jadi secara mikroanatomi ataupun struktur histologis, saluran pencernaan itu pada dasarnya tersusun dari empat tunika ataupun lapisan gitu ya. Ada tunika mukosa, ada tunika submukosa. Ini kalau kita urut dari lumen ya atau lubangnya, jadi dari dalam. Ada tunika mukosa, ada tunika submukosa, ada tunika muscularis, dan juga ada tunika serosa. Untuk tunika mukosa itu secara spesifik tersusun dari epitel pelapis dan sebuah lamina propria yang tersusun dari jaringan ikat dan kaya akan pembuluh darah, pembuluh limfe, dan juga ada kadang ada ototnya, sehingga disebut muscularis mucosa. Kemudian di bagian yang kedua, yaitu tunika submucosa, ini mayoritas tersusun dari jaringan ikat longgar. Kemudian yang ketiga ada tunika muscularis, yang tersusun dari secara namanya kita bisa tahu ya, muskular, berarti tersusun dari jaringan otot, di mana ototnya ini tergantung pada organ gitu ya. Rata-rata tersusun dari dua tipe otot, yaitu otot yang nanti tersusun longitudinal dan juga sirkular. Kemudian yang keempat ada tunika serosa, di mana ini lapisan yang luar ya, paling luar dari saluran, di mana tersusun dari lapisan tipis jaringan ikat longgar dan kaya juga akan pembuluh darah. Nah, kita lanjut dari rongga mulut, tadi sudah teman-teman pelajari. Kemudian kita menuju ke bagian basal ya dari saluran, yaitu kita menjumpai adanya esofagus. Nah, tentunya sebelum esofagus teman-teman tadi melihat ya ada faring ya. Jadi kalau saluran pencernaan itu akan berhubungan dengan saluran pernafasan. Jadi nanti ada katup ya yang akan mempengaruhi kinerja dari sistem pencernaan dan juga sistem pernafasan. Oleh karena itu faring disebut sebagai rongga peralihan antara rongga mulut dan sistem pernafasan. Nah, pada bagian esofagus ini tersusun dari ini ya, kalau kita lihat bagian atas itu adalah SS, adalah squamous epithel, di mana kita bisa melihat di sini terdapat inti sel yang banyak dan bertumpuk. Oleh karena itu ini jelas epitelnya adalah pipih berlapis. Kemudian ada bagian LP gitu ya, yaitu lamina propria yang tersusun dari jaringan ikat. Dan juga di sini ada MM juga, gitu ya, yaitu muscularis mucosa. Jadi bagian dari SS, LP, dan MM ini tadi masih masuk apa? Tunika mucosa. Nah, ototnya ini jelas ya, adalah smooth muscle ataupun otot polos. Kemudian sini kita juga bisa menemui ada GL ataupun mucus glandnya, dan juga ada D-nya ataupun ductus. Tetap ini bagian dari eksofagus itu juga menghasilkan sekret ya ataupun cairan, di mana memudahkan mendorong makanan gitu ya menuju ke saluran selanjutnya. Ini adalah perbedaan ya antara esofagus dan ventriculus, dilihat dari 4 lapisan mulai mukosa, submukosa, muscularis, dan juga nah di bagian lambung sendiri ini sama prinsipnya, tersusun dari 4 lapisan tadi ya. Bagian lambung itu kalau kita lihat
ada bagian fundus, ya. Kemudian ada bagian kardianya, ada bagian pilorusnya. Nah, ini adalah histologis dari lambung itu sendiri, bahwa bagian mukosanya gitu ya, bagian mukosanya itu tersusun dari sama, yaitu epitel ya tadi ya, epitel, kemudian bagian SM-nya ataupun submukosanya itu tersusun dari ada jaringan ikat. Kemudian di situ ada bagian V gitu ya, itu adalah pembuluh darah. Kemudian juga ada SM, tadi submukosa sudah ya, yang terdapat juga ada ME gitu ya. ME ini adalah muscularis externa, atau di sini tersusun dari otot. Ototnya adalah otot polos. Kemudian di sini juga ada S, yaitu lapisan paling luar, yaitu serosa, yang tersusun dari jaringan ikat. Ini kalau kita lihat gambar skematis dari lambung itu sendiri, ini tersusun dari, ini bagian lumen ya, lumen, kemudian paling dalam, kemudian ada mukosa, tadi sudah saya sebutkan, ada submukosa, kemudian ada muscularis. Nah, ini tersusun dari ototnya, itu adalah 2 layers. Ada 2 lapisan, yang mana ada otot yang bentuknya sirkuler, dan juga ada otot longitudinal. Karena nanti akan berfungsi untuk meremas ya, bagian dari makanan yang masuk ke dalam lambung itu sendiri. Dan ada bagian serosa atau bagian luar. Selanjutnya adalah setelah di usus, kemudian menuju ke bagian intestinum ya, ataupun usus, di mana usus itu sendiri, ataupun bagian usus, ada usus halus dan juga usus besar. Usus halus sendiri itu regionnya juga dibagi, yaitu ada duodenum, ada jejunum, dan juga ada ileum. Nah, nanti kalau teman-teman melihat ada perbedaan gitu ya, ditinjau dari 4 lapisan penyusunnya. Ada perbedaan mana sih yang duodenum, mana yang jejunum, dan mana yang ileum. Nah, secara umum gitu ya, di bagian usus ini kalau kita lihat dari bagian dalam itu ada jelas ada lumen gitu ya. Ada lumen, kemudian pada lapisan mukosa ini kemarin teman-teman sudah mengamati usus pada materi jaringan epitel ya, bahwa usus sendiri itu punya namanya derivat epitel ataupun tonjolan dari epitel yang disebut dengan villi. Nah, di sela-sela villi itu ada sel spesifik yang bisa menghasilkan mukus yang disebut dengan sel goblet. Kemudian jaringan epitel itu pada usus tersusun dari epitel silindris selapis yang berfungsi untuk absorpsi. Kemudian di bagian submukosa sendiri ada jaringan ikat gitu ya. Kemudian muskularisnya di sini juga sama dengan lambung yang tadi ya. Ada jaringan otot yang tersusunnya sirkular dan juga ada longitudinal. Nah, ini adalah bagiannya. Ada mukosa, submukosa, muskularis, serosa. Nah, ini kita lihat ternyata di masing-masing usus itu memiliki susunan villi yang berbeda gitu ya. Ada yang tinggi, ada yang lebar gitu ya, dan juga ada yang pendek. Nah, ini perbedaannya. Silakan teman-teman bisa amati antara esofagus, stomach, kemudian small intestine, dan juga ada large intestine. Ini ada perbedaan pada villinya. Kemudian next pada usus besar, ini pada dasarnya sama ya untuk strukturnya, yaitu ada mukosa, submukosa, muskularis, dan juga serosa. Hanya saja kalau pada usus besar itu tentunya villinya mengalami pemendekan, karena di sini lebih spesifik gitu ya fungsinya untuk lebih ke penyerapan air. Ini
Bisa teman-teman lihat, masih ada sel gobletnya, ada epitel kolumnernya, dan juga ada kelenjar intestinnya ya, dan juga ada muskulatur. Kemudian untuk selanjutnya ada kelenjar pankreas ya teman-teman ya. Untuk kelenjar pankreas nanti secara spesifik dan juga hati kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Saya kira itu dulu, kita fokus pada organ pencernaan ya. Sampai pada tadi sudah kita bahas, ada mulai dari rongga mulut, kemudian ada esofagus, ada lambung, dan juga usus. Untuk spesifiknya untuk kelenjar pankreas dan hati pada pertemuan selanjutnya. Demikian penjelasan dan juga informasi terkait dengan struktur histologis organ pencernaan. Nah, saya harap teman-teman bisa mempelajari kembali dan juga bisa membaca literatur dari beberapa sumber, entah itu berupa buku ya, kemudian website, kemudian artikel-artikel yang membahas penelitian tentang struktur histologis organ pencernaan. Demikian, semoga informasi dan juga diskusi kita pada hari ini bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.